Magnet Rezeki. Satu sama terhubung. Ada yang bisa mengobati rasa sabar, yaitu ilmu. Yes, ilmu. Ilmu itu bisa mengobati rasa sabar. Yang kalau seandainya kita nih panas, saya tuh nggak mau panas, sabar itu capek, meletihkan, melelahkan. Yes, nggak apa-apa ya. Jangan sabar nggak apa-apa, yang penting tahu ilmu, tahu jarak, tahu tujuan, tahu cara mengendalikan rasa kebosanan, tahu mempercepatnya ya, tahu cara menikmati perjalanannya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kita udah nggak tahu lagi apa itu sabar ya. Makanya dalam ilmu magnet rezeki sebenarnya nggak ada istilah sabar ya. Kenapa? Sabar itu adalah pemberontakan jiwa terhadap ketidaktahuan. Sabar itu adalah pemberontakan jiwa karena ketidaktahuan. Kalau udah tahu apa yang mau disabarin emang begini ya. Misalnya dia tahu bahwa ya balasan bagi orang-orang yang mendapatkan musibah adalah kemuliaan di akhirat. Ya dia mah nggak perlu sabar gitu udah ya. Bukan sabar, akhirnya syukur ya. Akhirnya yang dia peroleh syukur. Dia tahu bahwa di muka bumi ini Allah yang mengendalikan. Ya udah nggak perlu sabar. Yang ada cuma syukur, ya Allah terima kasih gitu. Makanya ilmu magnet rezeki ya itu berusaha melampaui sifat sabar ini. Jadi kan cuma sabar sama syukur kan hidup kita ya. Nah, syukur ini adalah level tertinggi sebenarnya. Sabar di bawahnya ya. Sabar aja, sabar. Tapi memang namanya manusia itu akhirnya sama Allah tuh ya dikasih dalil-dalil tentang sabar. Isbiru wasabiru warabitu, sabar. Tingkatkan kesabaran gitu kan. Ya, tinggikan lagi rasa kesabaran. Karena pada saat level dia menghadapi sebuah persoalan, dia menghadapi sebuah musibah, ilmu dia tuh masih, katakan musibahnya itu 8, ilmu dia 5, ya 3 itu dia harus bersabar. Seandainya dia menghadapi rasa, ya menghadapi musibah itu 5 levelnya, ya levelnya 5, ilmu dia udah 8, nggak ada rasa yang harus disabar-sabarin, mau gimana? Buat anak ya berada di belakang di mobil itu sangat menderita. Tapi bagi sang ayah, karena dia tahu gitu ya, jadi nggak ada rasa sabar dia. Yang adanya cuma rasa syukur. Nah, coba sekarang kita ganti nih rasa sabar ini ya. Cuma ya gimana ya teman-teman semua, ini level sih. Kalau kita masih ada, ya udah sabar, berarti ilmu kita perlu tambah lagi ya. Kita tambah lagi ilmu kita gitu ya, tambah lagi ilmu kita. Contoh nih ya, saya mau contohin ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ya, kita lihat ya. Kalau ini kan sabar ya. Kalau Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, orang beriman bersabarlah dan kuatkan kesabaran kan gitu ya. Ya memang begitu, karena ilmu kita kagak nambah-nambah gitu, sementara ujian hidup ditambah sama Allah ya akhirnya gitu, ada level pemberontakan jiwa. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Nah, kan udah bilang, Allah udah bilang, Allah pasti kasih coba gitu ya, dengan sedikit takut, lapar, kurang harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih ilmu nih. Kalau sabar dikasih berita gembira, maka fokusnya sama apanya? Fokusnya sama berita gembiranya. Ya, sabar ini adalah status dari orang yang akan dapatkan kabar gembira itu. Ya, Masya Allah ya. Sabar itu pemberontakan jiwa
atas ketidaktahuan. Makanya ya, yang paling bagus itu adalah berilmu. Ya. Sabar itu akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Sabar ya sampai kapan? Ya sabar aja. Sebenarnya gini, sabar itu sudah indah dalam prosesnya. Coba diganti. Sabar itu adalah sudah indah di dalam prosesnya. Kan si anak kecil tadi, bagi dia ya, keindahan itu adalah pada saat nyampe. Ya kan? Keindahan itu adalah pada saat nyampe di tempat tujuan. Tapi ternyata keindahan itu bukan hanya di tempat tujuan, tapi di dalam proses menuju tempat tujuan juga indah. Ada pemandangan yang bisa dinikmati, ada rest area, ada orang-orang yang bisa didoakan gitu ya, ada jenis-jenis mobil yang macam-macam merek gitu ya, bisa jadiin doa hajat gitu. Ngelihat pemandangan gunung ya berbeda-beda. Ya, kemudian ngelihat beberapa hewan. Jadi ternyata sabar itu bukan pada ujung. Tapi sabar itu ya, maksudnya keindahan itu bukan hanya di ujung, tapi keindahan itu ada pada proses. Nah, pada saat kita nggak bisa menikmati keindahan di dalam proses, di situ tuh sabar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu levelnya kita latihannya di sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan seterusnya di sini. Nah, ini ada nih ya. Saya mau bacakan beberapa hadis ya. Bersuci adalah sebagian dari iman. Membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, dan sabar itu adalah pelita. Ya, nah ini definisi Rasulullah SAW. Sabar itu adalah pelita. Pelita apa? Ya pelita dalam menghadapi perjalanan. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menyebutkan setelahnya adalah Al-Quran untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Nah, di sini Al-Quran ya adalah ilmu. Makanya kenapa di dalam ilmu magnet rezeki bersahabat dengan Al-Quran itu bisa membuat kita menghadapi rasa sabar itu. Ya gimana enggak, kita menghadapi berbagai macam hal yang ada dalam jiwa kita. COVID-19 kita mungkin nggak bisa sabar. Apa sih yang ada dalam COVID-19 ini? Coba garpu tala dong. Karena Al-Quran di situ ada hujjah yang nantinya akan membuat kita ya bisa indah di dalam prosesnya ya. Oke. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya ya. Jadi dalam ya, kalau ini umum ya, hadisnya umum ya. Kita coba lihat beberapa ini. Ada beberapa sahabat Ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah, maka beliau memberinya. Kemudian mereka minta lagi, beliau pun memberinya, sehingga habis apa yang ada pada beliau. Ketika beliau memberikan semua yang ada di tangannya, beliau bersabda. Nah, jadi setelah dikasih semua nih, udah habis gitu, Nabi bersabda. Nah, apa nih yang disabdakan Nabi? Pasti penting nih, ya. Apa kata Rasulullah? Semua kebaikan yang ada padaku tidak akan aku sembunyikan pada kalian. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Dan siapa saja yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Serta siapa saja yang menyabarkan dirinya, maka Allah pun akan memberikan kesabaran baginya. Seseorang tidak akan mendapatkan anugerah lebih baik dan lebih lapang melebihi kesabaran. Oh, Masya Allah. Nih, kalau kita maknai ya, tidak ada nikmat, bahkan kesabaran itu adalah kenikmatan itu tersendiri. Menjadi orang yang sabar itu, mungkin bagi orang ngelihat ya gitu ya, ih kok dia orangnya sabar banget. Bukan sabar, dia tahu ilmu gitu. Dia tahu ilmu, sehingga akhirnya bagi orang lain kelihatannya sabar gitu. Kok dia sabar banget ya, dihina orang, dijatuhkan gitu ya, dihina martabatnya, kok dia tenang aja. Ya bukan begitu, karena dia sudah melampaui gitu rasa lapang itu ya. Jadi tidak mendapatkan anugerah lebih baik dan lebih lapang melebihi kesabaran. Artinya kesabaran ini ya
adalah sebuah hadiah dari Allah. Cuma memang menyabar-nyabarkan diri nih. Menyabar-nyabarkan diri, as-sabru bitas-sabri, sabar dengan latihan untuk mendapatkan kesabaran itu. Ya. Tapi kalau udah punya ilmu mah nggak perlu sabar lagi ya. Syukur yang ada. Sungguh, nah nih hadisnya nih ya. Sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin. Keadaan mereka senantiasa mengandung kebaikan. Tidak terjadi yang demikian itu kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Hal itu merupakan kebaikan. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar. Itu juga adalah kebaikan. Artinya bagi orang yang beriman, sebenarnya semuanya kata kuncinya khair. Ini kebaikan. Fakana khairan lah. Mau syukur, mau sabar, semuanya adalah baik. Saya cuma dapat pertanyaan yang sederhana gitu. Pak Nas, gimana saya bisa sabar menghadapi suami saya gitu? Sabar menghadapi suami, ya kan? Suaminya gimana? Suami saya mabok-mabokan Pak Nas, nggak sholat, KDRT gitu. Dia keras banget Pak Nas gitu. Boleh nggak saya minta cerai sama dia Pak Nas gitu. Saya udah nggak bisa sabar lagi Pak Nas menghadapi dia. Itu kan pertanyaan dia. Level beliau dalam menghadapi, dan nggak apa-apa, bagus ya. Artinya ya setiap orang punya keadaan gitu loh. Cuma bagi kami ya yang sedikit banyak belajar bahwa gitu ya, ada hadiah kesabaran yang Allah berikan buat si ibu kalau dia sabar gitu. Sebagaimana Asia ini istri dari Fir'aun. Fir'aun itu 400 tahun menzolimi orang. Ngezolimin orang aja, ngebunuh bayi aja dia lakukan, apalagi menzolimi istri. Udah pasti. Maka kemudian akhirnya doanya Asia itu diabadikan dalam surat 66 ayat 11. Ya. Diabadikan tuh di dalam surat 66 ayat 11. Mana tuh surat 66? Surat 66 ayat 11. Wa daraballahu mathala, ya, dikasih permisalan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman yang mau belajar sabar. Ya, imra'ata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Idz qalat, ketika ya istrinya Fir'aun itu berdoa. Apa doanya? Rabbibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Jadi menghadapi kezaliman dari Fir'aun, istrinya Fir'aun, Asia, itu cuma doa, ya Allah aku minta ya, aku minta hadiah ya, aku minta hadiah. Sebentar nih, ada yang mau masuk nih. Aku minta hadiah dari ya, dari kezolimannya Fir'aun nama saya. Fokus dia sama hadiahnya. Hadiahnya apa? Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Aku minta bangunan di surga. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Nih, Masya Allah, semoga tetangga saya ditambahkan lagi kesabarannya menghadapi suaminya yang udah lama gak pulang dan gak dikasih nafkah. Gak apa-apa ya. Kayak gini-gini kan tinggal disadari bahwa ada Allah. Kan semuanya Allah yang buat. Kalau udah Allah yang buat gitu ya, dia nggak fokus pada realitanya. Kalau di mana rezeki itu kita nggak fokus pada realita, kita fokus pada dunia kuantum. Ya, Masya Allah ya. Ya, jadi itu semuanya baik. Makanya kenapa di mana rezeki kita latihan wow keren, wow keren, wow keren gitu ya.
seandainya tidak bisa sekuat Asia, apakah berdosa panas? Ya nggak berdosa, cuma nggak dapat pahala sebesar Asia. Sekarang pertanyaannya, mau nggak dapat pahala sebesar Asia? Nah cuma kan Asia, masya Allah sabarnya luar biasa ya. Bismillah ya. Nih dari Anas radhiyallahu an ya, ketika Nabi SAW menderita sakit keras, Fatimah mengeluh, wahai ayahanda, apakah engkau sakit? Rasulullah pun berkata, ayahandamu tidak akan menderita lagi sakit setelah hari ini. Ketika beliau wafat, ya Allah, beliau wafat, Nabi kita wafat. Fatimah berkata, wahai ayahandaku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Wahai ayahku, surga Firdaus tempat kembalimu. Wahai ayahandaku, kepada Jibril kau memberikan wafatmu. Ketika beliau disemayamkan, Fatimah berkata, apakah kalian menyukai untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah? Ya. Ini hadisnya tentang bagaimana Fatimah ya, yang kesedihan ya. Tapi kesedihannya Fatimah ya tentu kita juga bersedih ya, ditinggal Nabi kita. Kesedihannya Fatimah diarahkan kepada engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Sedih sih, tapi gitu ya, ini kan dipanggil Tuhan. Seneng gak dipanggil Tuhan tuh? Dipanggil Allah gitu. Dipanggil presiden aja seneng, apalagi dipanggil Allah. Wahai ayahandaku, surga Firdaus tempat kembalimu. Tuh. Jadi gak fokus pada realitanya, tapi fokus pada hadiah yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Dia menyabar-nyabarkan diri, ini namanya. Ya, jadi Fatimah tuh lagi nyabar-nyabarin gitu. Ya Allah, aku kehilangan Nabi, tapi engkau telah dipanggil Tuhanmu. Apa hakku untuk menahan? Ya, engkau telah mendapatkan surga Firdaus. Apa hakku untuk menahan engkau di bumi yang hina ini? Gitu. Wahai ayahandaku, kepada Jibril kau memberitakan wafatmu. Ridho. Jadi sudah syukur, ridho. Keren banget. Andai ada ilmu, pasti diminta ujian demi ujian, karena ada hadiah besar di sisi Allah. Minta juga oke lah. Artinya bukannya minta tapi siap. Ya, kita siap menghadapi. Kalau hawa nafsunya pengennya sih enggak apa namanya, ini di dunia ya. Kalau di dunia sih pengennya emang nggak dapat musibah gitu loh. Tapi karena kita punya ilmu, siap menghadapi musibah. Tapi nanti kalau kita di akhirat ngeliat pahala Allah kepada ahlul musibah, kita tuh sampai rela gitu. Seandainya aku lihat pahalanya sebesar ini, ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi, aku copot-copot aja tulangku ini ya, tulitku ini rela ya Allah gitu, kalau memang pahalanya sebesar itu ya. Masya Allah, bersyukur bisa belajar banyak ya. Jazakallah, untuk sangat keren, bekal untuk mengarungi bahtera kehidupan. Yes, kehidupan ya sama kayak naik pesawat kan. Naik pesawat itu kita udah siap gitu, ada guncangan, siap pas saya take off, siap pada taat landing, itu semua guncangan, siap kalau kupingnya tuh berdengung ya kan. Pada saat dia menghadapi awan yang sangat pekat gitu ya, duk gitu kan, kitanya gemeteran kan. Tapi gemeterannya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita juga ada perasaan yakin, kan ada pilot. Lah, menghadapi kondisi begitu aja kita bisa sabar. Apalagi menghadapi kondisi kehidupan yang dipiloti langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih saya lewatin ya, teman-teman coba deh cintai yang namanya buku Riyadhus Shalihin ya. Cakep banget. Nah nih ya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sewaktu Nabi menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di atas kubur, kemudian maka beliau berkata ya kepada orang itu, bertakwa kepada Allah dan sabarlah gitu. Wanita itu berkata, pergi dari sini karena sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah sebagaimana aku alami gitu. Wanita itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Nabi. Kemudian ada seorang yang ngasih tahu, maka wanita itu segera datang ke rumah Nabi ya. Kemudian setibanya di sana, ia berkata, aku tidak tahu kalau yang berkata itu tadi adalah engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sabar hanya pada saat ya, as-sabru inda satmatil ula ya. Ini
Formatnya adalah, format hadisnya, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ditumbukan pertama. Ya. Pak Nas, semua masalah muncul, usaha kacau, tidak ada pendapatan, dikejar setoran, amanah, dicibir banyak orang. Saya rasa sudah selesai semua kacau, selesai. Selesai sudah, apa yang harus saya lakukan? Nih, saya tantang Anda untuk belajar ilmu magnet rezeki. Tantang nih, saya tantang nih. Saya tantang nih yang bertanya, nggak ada namanya nih ya, untuk belajar ilmu magnet rezeki dengan sungguh-sungguh. Karena gini, setelah kita belajar magnet rezeki, kemudian kita punya ilmunya dalam menghadapi persoalan hidup kita, kemudian akhirnya sabar itu melampaui itu. Jadi ilmu magnet rezeki adalah salah satu ilmu untuk melampaui rasa sabar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam keajaiban. Nah, fokus pada apanya? Fokus pada keajaiban, sebagaimana tadi Fatimah. Fokus pada keajaiban-keajaiban yang diberikan. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, kemudian dia sabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Lihat format-format Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan motivasi. Ya, motivasinya apa? Enggak fokus pada buta matanya, tapi fokus pada apanya? Fokus pada hadiah yang Allah akan berikan, yaitu apa? Ganti di surga. Masya Allah. Bahkan ada ulama yang dia berdoanya gini ya, ya Allah, seandainya mataku ini hanya bisa menghantarkan aku kepada maksiat, maka cabut mataku ini ya Allah. Masya Allah ya. Jadi fokus pada apanya? Fokus pada hadiahnya. Sehingga akhirnya sabar itu jadi kaya. Ya. Nah nih, ya. Hadis terakhir yang saya mau ceritakan. Dari Atha bin Abu Rabah radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu salah seorang dari wanita yang dijanjikan masuk surga? Masuk surga, ya. Udah pasti nih, ya. Dijanjikan masuk surga, ya, dijanjikan masuk surga. Aku menjawab, tentu saja aku mau. Dia berkata, wanita berkulit hitam ini suatu hari datang pada Nabi. Oke. Lalu dia berkata, ya Rasul, sesungguhnya aku seorang wanita yang memiliki penyakit ayan. Karenanya badanku terbuka. Jadi kalau di ayan itu kan apa namanya tuh, kambuh gitu, terus kemudian akhirnya bajunya kebuka lah, segala macam, auratnya kebuka. Kemudian doakan, dia minta doa sama Nabi apa? Doakan supaya aku sembuh. Ya, doain ya Rasul supaya aku sembuh gitu. Kalau saya yang ditanya begini ya, saya akan bilang gitu, ya. Nih saya umpetin dulu ya hadisnya nih. Kalau saya ada orang datang, Pak Nas, saya tuh penyakit ayan Pak Nas, doain saya Pak Nas supaya saya bisa sembuh. Ya apalagi Nabi, doa engkau dikabulkan ya Rasul, tolong doain saya supaya saya sembuh. Kira-kira jawaban ente kalau ada yang begitu ya, kira-kira ya jawabannya apa kira-kira? Pasti jawabannya, ya saya doain deh mudah-mudahan sembuh deh gitu kan. Tapi Nabi beda. Nabi gak kasih doa sembuh, Nabi kasih ilmu. Nah ini dia. Makanya ilmu itu lebih mahal dari apapun. Oke? Ilmu itu lebih mahal dari apapun. Maka kalau seandainya kita punya ilmu nih, pegang erat. Ada orang ngasih ilmu, datengin. Karena ilmu itu akan mengobati rasa kegalauan kita. Apa kata Rasul? Nih lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab. Ya, Nabi nggak ngedoain sembuh loh. Ini ajaib loh. Nabi nggak ngedoain sembuh. Jika engkau mampu bersabar, maka bagimu sorga. Jika engkau tidak mampu dan tetap memintaku untuk mendoakan, akan aku mohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu, tapi nggak dapat sorga. Maksudnya gitu. Ya, jadi Nabi ini kasih opsi kepada si orang yang ayan ini.
Aku kasih opsi ya. Opsi A, sabar, sorga. Opsi A nih, sabar, dapat sorga. Opsi B, doa, akhirnya sembuh, tapi nggak dapat sorga. Gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa dapat sorga dari kesabaranmu atas penyakit ini. Kalau kamu mau, bisa dapat. Tapi kalau nggak mau, ya kagak dapat sorga. Apa kata si wanita ini? Si wanita ini menjawab, Masya Allah. Apa jawaban si wanita? Aku akan bersabar ya Allah, ya Rasul. Oke deh, aku milih opsi A. Gitu. Opsi A itu adalah yang bersabar daripada kagak dapat sorga. Gitu. Ya. Kemudian dia pergi. Pada saat pergi, dia baru ingat, ya Rasul, badanku tuh terbuka. Mohon kepada Allah agar badanku tertutup. Maksudnya tuh kalau lagi kambuh, ya. Kalau gitu aku minta doanya, ya. Aku minta doanya, ya Rasul, doakan aku supaya aku ketutup auratku kalau lagi kambuh. Jadi enggak mendoakan, tapi ngasih ilmu. Luar biasa ya. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller. Dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah. Semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.